Perkenalkan saya Albar Pambagi Arya Seto, siswa kelas Analytics and Data Science Batch 15 Techman. Selanjutnya saya akan menampilkan presentasi dari project Data Visualization. Saya mengambil tema aksesibilitas layanan kesehatan maternal atau akses layanan kesehatan bagi ibu hamil di Jawa Barat dengan objektif sebagai berikut. Saya bagi objektif ini menjadi dua klaster. Yang pertama berkaitan dengan ibu hamilnya itu sendiri, kemudian yang berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan yang dikhususkan untuk ibu hamil di Jawa Barat. Untuk subcluster dari masing-masing cluster tadi ada yang berkaitan dengan demografi, proporsi ibu hamil terhadap jumlah populasi, kemudian ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan risiko kehamilan dengan risiko tinggi, kemudian yang berkaitan dengan angka kematian ibu atau mortality rate, dan selanjutnya penyebab kematian atau penyebab bertambahnya angka kematian ibu di Jawa Barat. Kemudian subcluster dari aksesibilitas layanan kesehatan ada jumlah vaskes secara umum, kemudian status keaktifan posyandu, dan kunjungan antenatal, dan diakhiri dengan data-data yang berkaitan dengan asupan obat. Secara umum, objektif ini adalah untuk mengetahui apa saja analisa yang bisa diambil dari dataset yang berkaitan dengan objektif ini. Sebagai contoh diantaranya adalah jumlah fasilitas kesehatan yang secara khusus ditujukan untuk ibu hamil, atau yang berkaitan dengan konteksnya ibu hamil di Jawa Barat. Saya menemukan jumlah fasilitas kesehatan, namun ada perbedaan realita yang ada jika kita menilik dataset yang lainnya, yaitu dengan yang berkaitan dengan angka status keaktifan dari fasilitas kesehatan itu sendiri. Secara detail nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian dataset yang saya kumpulkan, saya ambil dari Open Data Jawa Barat. Ada keterbatasan di tahun pengumpulan atau tahun penerbitan dataset itu sendiri, di mana sedikit sekali data yang dekat dengan tahun sekarang atau tahun 2023. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil data yang dekat dengan 2023. Kita langsung saja ke insight dan demonstrasi grafik interaktif. Di sini saya mengumpulkan data proporsi jumlah ibu hamil. Saya tambahkan dengan dataset total populasi yang ada. Di sini jumlah ibu hamil bila kita lihat ada sekitar 2,6%. Ini diambil dari rata jumlah ibu hamil itu sendiri dengan total populasi dari tahun 2016 sampai 2019. Namun jumlah ibu hamil tersebut memiliki kondisi yang beragam. Saya menemukan data set yang berkaitan dengan kehamilan dengan resiko tinggi atau yang biasa disingkat RESTI, kemudian dengan data yang berkaitan dengan ibu hamil dengan kekurangan energi kronis. Saya temukan bahwa 3 dari 12 ibu hamil di Jawa Barat mengalami kehamilan dalam resiko tinggi atau RESTI, sementara 6 lainnya, 6 dari 12 ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis. Untuk penjelasan lebih lanjut atau detailnya saya telah tulis di Easy Report. Kemudian yang berkaitan dengan angka kematian di Jawa Barat, saya menemukan Kabupaten Bogor pada tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya menjadi daerah yang dengan posisi tertinggi dalam angka kematian ibu di Jawa Barat. Yang angka kematian tadi dilatar belakangi atau disebabkan salah satu yang menjadi penyebab tertinggi adalah pendarahan, kemudian disusul dengan gangguan metabolik dan seterusnya. Kemudian saya pindah ke analisis akses layanan kesehatan bagi ibu hamil. Klaster kedua diantaranya adalah data tentang vaskes, fasilitas kesehatan. Saya menemukan di sini posyandu menjadi
fasilitas kesehatan dengan angka tertinggi di Jawa Barat. Eh, Kemudian, namun bila kita melihat data set lain, di sini Kota Bogor menjadi daerah dengan posyandu paling banyak, namun hanya 21% posyandu yang aktif dari 980 jumlah total posyandu yang ada. Kemudian ada analisis yang berkaitan dengan kunjungan antenatal, ada peningkatan penerimaan kunjungan atau peningkatan kunjungan antenatal dari tahun ke tahun, baik K1 maupun K4, namun K1 lebih banyak eh, yang mendapatkan layanannya dibandingkan K4. Kemudian terakhir ada data yang berkaitan dengan asupan obat, diantaranya adalah zat besi, kemudian obat penambah darah, dan imunisasi TD. Di sini Kabupaten Bogor menjadi daerah tertinggi dengan asupan obat zat besi dan tablet penambah darah bagi ibu hamil pada tahun 2019. Sisanya proporsi dari imunisasi ini masih banyak uh, uh, TD 1 sampai 2 dibandingkan dengan TD 3 sampai 5. Terdapat penurunan pada imunisasi TD 3 sampai 5. Mungkin ada beberapa alasan diantaranya mungkin kurangnya sosialisasi atau sebagainya. Kemudian untuk contoh salah satu dari grafik interaktif yang saya buat, ini adalah data mortality rate atau angka kematian ibu berdasarkan daerah. Saya tampilkan dalam berbagai versi. Di sini pembaca dapat memilih dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalkan dari tahun 2016, kita dapati di sini Kabupaten Bogor menjadi daerah posisi teratas dengan angka kematian ibu terbanyak. Dan kita temui hal yang sama juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.